Shalom, selamat malam saudara semua yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Baik saudaraku, mari kita akan siapkan hati kita untuk memulai. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur malam hari ini Tuhan, sebuah kesempatan yang berharga, yang istimewa Tuhan masih berikan kepada kami. Kami bisa bertatap muka walaupun secara virtual untuk kami belajar bersama-sama tentang kebenaran firman-Mu. Namun sebelumnya Tuhan, kami mengundang Engkau hadir dalam setiap hidup kami masing-masing, menyertai kami dimanapun kami berada, dan Engkau mengurapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu ketika kami memuji menyembah Engkau. Tuhan berkenan atas pujian kami. Terima kasih Bapa, Engkau-lah yang layak dipuji, Engkau-lah yang layak disembah. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai acara kami. Amin. Yesusku penyelamat, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih, penghibur pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Katakan, Yesusku penyelamat. Yesusku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih, penghibur pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora,
bersoraklah bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. 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 Haleluya, kami memuji nama-Mu Tuhan, kami meninggikan nama-Mu, Engkau yang layak, Engkau yang layak disembah, Engkau Yesus Tuhan, Engkau penyelamat kami, Engkau Raja di atas segala raja. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari sembah, puji Dia, Engkau layak. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, Engkau layak. Terima kasih Yesus. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya Kak Sony. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami visi hati-Mu lewat pembagian firman Tuhan pada kita. Bukan saja hamba, tetapi urapi kami semua, sehingga kami mendapat pengertian yang benar, kebijakan yang benar mengenai firman-Mu, sehingga kami dapat bertumbuh dengan pertumbuhan yang benar. Kami sungguh-sungguh berharap Roh Kudus-Mu merapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan sungguh bersyukur. Amin. Selamat malam semuanya. Kita akan masuk langsung ke kebenaran firman Tuhan. Saya masih melanjutkan untuk kliromologi. Kalau kita dasarnya keliru, pasti pertumbuhannya keliru. Sehingga kalau kita keliru, pasti tidak akan maksimal. Nah, kalau kita bicara mengenai kliromologi, kita udah belajar keliru itu apa, setelah itu logi apa. Keliru itu meleset, salah, bahkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, dikatakan sesat. Ya, saya katakan supaya kita berwaspada. Waktu Tuhan Yesus ditanyai di Matius 24, tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus itu bicara mengenai penyesatan. Kalau bicara mengenai penyesatan, itu yang paling banyak hari-hari ini. Dan kita yang sudah belajar pasti akan jengkel-jengkel sendiri dengan kemelesetan-kemelesetan seperti itu. Jangan cukup puas dengan apa yang kita alami pertumbuhan sekarang. Sebab saya melihat orang-orang yang dulunya melayani Tuhan sungguh-sungguh, bahkan rela naik kapal, rela naik mobil, pergi ke pedalaman. Setelah itu ketika megang jemaat, wah jadi brutal. Kenapa? Manisnya uang, manisnya fasilitas,
manisnya segala sesuatu yang diberikan jemaat kepada mereka, sehingga mereka ternina bobo, sehingga mereka lupa akan panggilan mereka sebagai pemberita kebenaran. Makanya dari itu, kekristenan itu kita harus lihat sampai garis akhir. Maaf saya bahas sedikit, ketika belajar kata pulang hari-hari ini, saya banyak kehilangan teman-teman, ya, hamba-hamba Tuhan, pemimpin pujian. Kita ngelihat sekarang, kalau kita ngelihat di Facebook, ketika lihat di WA, di media sosial yang lain, Twitter ataupun IG, ada banyak orang-orang yang dipanggil. Dan ada kata pulang ke rumah Bapak. Saya kok takut ya Bapak Ibu Saudara. Karena untuk kita pulang ya, itu ada syarat tertentu. Kita nggak bisa seenaknya. Ya, saya ambil salah satu stand up komedi Indonesia yang ketika Lebaran itu dikatakan syarat-syarat mudik. Salah satunya pastikan kalau Anda punya kampung halaman. Kalau tidak, saudara tidak berhak untuk mudik. Nah, pertanyaannya juga gitu. Apakah kita berhak untuk berkata kita pulang? Gitu loh ya. Jangan-jangan pulang itu hanya wacana atau kegeeran kita gitu loh. Kita kegeeran, nanti kalau sampai di pengadilan kita pasti lolos karena anak. Saya selalu katakan untuk jadi anak itu proses, ya. Jadi anak itu prosesnya berapa lama? Seumur hidup. Ya, Tuhan tidak bisa dipermainkan. Saya bicara dengan beberapa adik rohani saya berkata seperti ini. Kalau kita masih ditegur sama Tuhan, kalau kita masih dididik sama Tuhan, berarti Tuhan masih sayang sama kita. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita melihat ada orang yang jahat, menyalahgunakan jabatan hamba Tuhannya itu untuk memperkaya diri, untuk kepentingan diri sendiri. Seakan-akan mereka aman, nggak usah bingung, nggak usah bertanya-tanya. Kenapa Tuhan kok tidak menghajar mereka? Kenapa Tuhan tidak memukul mereka? Saya katakan gini, kalau Tuhan menghajar, menghardik, berarti kenapa? Masih didik. Kalau sudah dibiarkan, nah ini, kalau sudah dibiarkan tuh highway to hell. Serius, saudara. Makanya kalau saudara masih dididik Tuhan, saudara melakukan kesalahan, hati nurani saudara masih perih. Saudara kalau melakukan kesalahan, ada satu rasa sakit yang perih di dalam hati saudara. Saudara bersyukur. Berarti apa? Hati nuranimu masih bisa dididik. Tapi kalau hati nurani kita sudah tidak bisa dididik, kita berbuat salah, seakan-akan itu bukan satu kesalahan, dan kita selalu ngomong, one more night, masih ada satu malam lagi untuk saya berdoa dan minta ampun. Bayangkan, kita harus mempertanyakan, memperkarakan diri untuk hal itu. Mari kita belajar firman Tuhan. Saya harap firman Tuhan ini akan mengganggu saudara. Doa yang mengancam saudara, doa korporat. Beberapa yang lalu ada himbauan untuk kita bersama, berdoa bersama-sama. Karena dalam himbauan itu berkata begini, kalau kita berdoa bersama-sama, doa kita pasti didengar Tuhan. Kenapa? Karena doa kita bisa memaksa Tuhan. Saya takut Bapak Ibu Saudara, pemahaman ini jadi rusak. Ya, seakan-akan kalau makin banyak orang berdoa, makin doa kita didengar oleh Tuhan. Tidak bisa. Tuhan itu Tuhan yang berkuasa, yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun dan siapapun juga. Perhatikan sungguh-sungguh. Jadi doa mau ribuan orang, mau doa 100.000 orang. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan memberikan jawaban, tentu tidak akan dilakukan, ya. Ini tidak akan saya bahas detail. Saya malam ini bahas sesuatu yang sudah umum, tetapi seringkali disalahpahami. Makanya ketika orang bicara mengenai doa korporat, dikhotbahkan dan dipercaya dapat memaksa Tuhan untuk menjawab doa, seperti yang dikehendaki oleh mereka yang berdoa. Saya baca firman Tuhan. Mari kita baca dulu firman Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Tolong tampilkan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, ini gaya hidup orang Kristen pertama. Mereka memecahkan roti dan berdoa. Perhatikan sungguh-sungguh. Tetapi mereka berdoa itu doa apa? Jadi saudara mesti jelas, ya. Berdoanya bukan berdoa maksa Tuhan. Kita lihat Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Jadi ceritanya Petrus dan Yohanes itu ditangkap, kemudian dihakimi, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua mereka. Itu ancaman. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah.
Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus, dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia, raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Perhatikan sungguh-sungguh ya, sampai 31. Sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus. Saudara, ini orang-orang kejam. Ini yang otak dari segala sesuatu penderitaan bagi orang Kristen pada zaman itu. Beserta bangsa-bangsa dan suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang kau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Ini isi doanya. Jadi doa mereka itu bukan untuk memaksa Tuhan. Coba perhatikan. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Bayangkan. Mereka ada apa? Ada ancaman. Dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Hebat ya. Mereka nggak minta kelepasan, mereka nggak minta pertolongan, mereka nggak minta kelegaan. Tapi dikatakan apa? Ya, berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka berdoa, ini baru. Goyanglah tempat mereka berkumpul, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi Bapak Ibu Saudara, doanya bukan doa minta sesuatu. Kalau kita mundur beberapa tahun yang lalu, ada namanya transformasi. Transformasi mengenai sebuah kota namanya Amolongga. Kota Amolongga ini adalah kota kata, lihat, luar biasa dijamah Tuhan. Penjaranya kosong, orang-orang dijamah Tuhan. Sampai orang dari kelompok yang mengadakan transformasi internasional itu namanya kelompok Sentinel. Waktu kelompok Sentinel diundang ke Indonesia, kelompok Sentinel ini kaget, saudara. Karena waktu dia mengadakan apa? Doa transformasi, doa mengharapkan sebuah perubahan besar untuk kekristenan, atau singkatnya gini, berdoa untuk revival. Revival ini bukan orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati bangkit. Tetapi revival yang dimaksud adalah sebuah transformasi besar. Yang dibutuhkan adalah roh takut akan Tuhan. Makanya waktu datang ke Indonesia, Sentinel puluhan tahun yang lalu, dia kecewa. Karena yang diterjemahkan sebagai transformasi, ya ini, doa keroyokan itu. Sebagai apa? Gemah ripalo jinawi. Tongkat kayu ditanam jadi tanaman. Setelah itu ada kolam susu. Buntut-buntutnya adalah ekonomi. Sama seperti Mesias yang diharapkan oleh orang-orang Israel. Mesias yang diharapkan oleh murid-murid Yesus. Mesias ekonomi, Mesias pemerintahan, Mesias politik. Makanya kelompok Sentinel waktu bicara kaget. Saya sendiri pada saat melihat orang-orang berdoa, saya pikir, wah ini pasti Sentinelnya akan marah. Dan betul Sentinel marah. Dan itu pertama dan terakhir. Tujuannya salah. Motif itu salah. Nah, itu yang seringkali dikatakan oleh gembala saya. Bukan saya tidak mau berdoa untuk orang-orang yang minta didoakan. Tetapi pertanyaannya adalah, dia itu sedang menderita sesuatu karena didikan Tuhan, atau karena menuai apa yang dia tabur. Kalau dia sedang dididik Tuhan, dan kemudian saya berdoa supaya Tuhan lepaskan dari didikan, saya salah. Nah, kita ini kan ada orang-orang yang dididik Tuhan gitu. Dan kita ini, wah, mari saya tolong, saya doakan. Tidak bisa. Kamu sedang dididik Tuhan. Nah, ya. Kita lihat ayat yang berikutnya lagi, Yunus gitu loh. Ya Yunus, saya sudah nggak lihat. Sudah nggak bacakan nanti. Nggak bacakan. Yunus ini juga sering kali disalahpahami, Bapak Ibu Saudara. Seakan-akan, wah, lihat orang-orang bertobat semua. Saudara, saya kasih tahu, mereka satu kota ketika disampaikan Yunus bahwa kota itu akan dihukum, maka yang terjadi adalah apa? Mereka punya kegentaran yang hebat dan mereka bertobat. Saya tidak akan bahas malam ini doa keroyokan, doa yang mengancam. Ya, di sebuah acara mungkin Kristianto masih ingat ya, zaman dulu itu ada doa ya, doa buat Indonesia, doa kumpul. Terus kemudian petanya Indonesia itu ditaruh di tanah. Mereka bawa minyak urapan, mendoakan Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Ambon, Papua. Didoakan, serius saudara didoakan. Dan tahu saudara,
ada satu gadis yang saya masih ingat, karena semuanya sudah berdoa, dia dapat giliran berdoa. Zaman dulu itu kira-kira 30 tahun yang lalu, saya masih ingat 20 atau 30 tahun yang lalu. Gadis ini berdoa saking desperate-nya, saking putus asanya berdoa. Karena pada zaman itu saudara pada 20 tahun lebih, pokoknya kalau ada masalah pasti gereja terbakar. Ya sampai sekarang masih ada. Tapi saat itu lebih gila lagi. Makanya saking desperate-nya, dia itu saking putus asanya, dia itu berdoa begini, Tuhan, dengarkan doa kami. Tuhan, tolong doa kami ini. Jawab Tuhan, kami ini anak-anak-Mu Tuhan, bukan ponakan-Mu Tuhan. Jawab doa kami Tuhan. Saya dengar sendiri saudara. Itu satu orang berdoa, itu orang nangis-nangis, itu bubar semua. Tuhan, aku ini anak-Mu Tuhan, dengar doaku. Aku ini anak-Mu dan bukan ponakan-Mu. Ya, harap nggak ada ya Niners yang berdoa segila itu ya saudara. Aku ini anak-Mu dan bukan ponakan-Mu, makanya jawab doaku. Nah, ini yang akan saya bahas saudara. Saya itu cukup sedih ketika melihat ada orang yang bicara intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Dipercaya banyak orang Kristen sebagai suatu kegiatan berdoa dan menyembah dengan memakai lagu-lagu penyembahan yang kadang di dalamnya disertai dengan berbahasa roh. Makanya dalam banyak persekutuan, ini kita persekutuan intim dengan Tuhan. Ya, terus di rumah bagaimana? Oh, saya intim dengan Tuhan. Berdoa dan menyembah. Jadi masih dipahami sebagai kegiatan berdoa, menyembah, dan berbahasa roh. Benar enggak sih? Gitu loh ya. Banyak orang kadang-kala ngaku intim dengan Tuhan, tapi memperlakukan pembantunya, memperlakukan stafnya, memperlakukan bawahannya, memperlakukan istrinya, suaminya, atau keluarganya dengan tidak baik. Padahal ngakunya intim dengan Tuhan. Gitu loh. Nah, kalau kita bicara mengenai intim dengan Tuhan, kita akan belajar kebenaran ini. Seringkali kita ngaku intim dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Bahkan dikesankan bahwa Tuhan kita senang dengan lagu-lagu jenis tertentu, dengan nada-nada tertentu, yang kalau dipercaya menghadirkan Tuhan. Jadi jangan kaget Bapak Ibu Saudara, kalau saudara akan temui ya di mimbar-mimbar, ada pemimpin pujian, ada worship leader yang mengatakan, mari kita menarik hadirat Tuhan. Pangkatmu itu apa? Coba Pak Jokowi lewat, bukan Tuhan loh, Pak Jokowi lewat. Saudara apa? Tarik celananya. Apa nggak diseplak sama namanya Pas Wampres? Betul enggak? Lah ini hadirat Tuhan, dipakai ayat firman Tuhan. Itu kan ada perempuan yang sakit pendarahan, dia pegang ujung jubahnya. Loh itu lain kasus saudara. Tapi ini narik hadirat Tuhan. Nah ini pengesanan yang salah. Ya, saudara undang nggak undang, Tuhan hadir di situ. Makanya seorang penyembah yang benar, seorang pemimpin pujian yang benar, tidak boleh ngomong begini, wah tadi pujiannya berat ya, susah ngangkatnya. Apa coba yang diangkat? Coba apa yang diangkat? Mimbar. Saudara lihat ya, Perjanjian Lama penuh dengan kata-kata pujian, penyembahan, musik. Wah, kalau kita bilang Daud, bolak-balik Daud, bolak-balik Daud gitu ya. Kita itu hanya ngelihat Daud dari apa? Pujian penyembahan. Kita tidak pernah bahas bagaimana dia dapat istri namanya Bathsheba. Kita nggak pernah bahas, saudara, mengenai bagaimana dia rame dengan Absalom. Nggak pernah bahas. Tapi kita hanya bahas, dia sungguh senang pujian penyembahan. Sehingga itu dikesankan Tuhan kita itu senang pujian penyembahan. Hobinya Tuhannya orang Kristen itu musik. Kalau sekarang Tuhan punya rumah dan bentuk fisik gitu, pasti rumahnya penuh sound system. Nah, saya ngecek Alkitab, saudara. Di Matius 26 ayat 30. Saya temukan ini, saudara. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Pertanyaannya, lagu apa yang dinyanyikan Yesus? Ayo, nyanyi apa Tuhan Yesus? Saya memikirkan lagu apa. Kemudian saya kejar informasi kebenaran firman Tuhannya. Dan saya tergagum dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya kalau kita ngomong intim dengan Tuhan tetapi nggak benar, wah ini repot. Sebelum kita ngomong lagu apa yang dinyanyikan Yesus, kita mesti melihat konsepnya orang Yahudi soal pujian, konsepnya orang Yahudi soal doa. Kalau ini benar, kita ngerti pujian penyembahan yang dinyanyikan Yesus. Perjanjian baru tidak banyak,
sangat sedikit bahas tentang pujian, penyembahan, dan doa. Itu sebabnya juga orang-orang Kristen, para pendeta yang tidak bertanggung jawab, memakai perjanjian lama, janji Tuhan kepada Israel, dipakai untuk apa? Janji Tuhan pada umat perjanjian baru. Ini parah. Kita buka di Imamat 1 ayat 2. Berbicaralah kepada Israel, itu ada perintah dari Yahweh kepada Musa, dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni lembu, sapi, atau dari kambing domba. Nah, kalau kita melihat sungguh-sungguh persembahan, saya kasih highlight kuning-kuning semua, persembahan. Kalau saudara suka meneliti Alkitab, itu di Hebrew H7133. Ternyata kata persembahan itu mirip loh bahasa Indonesia, mirip bahasa Arab. Korban, kurban. Terjemahan bahasa Inggrisnya offering. Nah, yang dipersembahkan oleh orang Israel sebagai persembahan adalah korban bakaran, kurban bakaran, offering. Asal kata kurban ini, saya kaget lagi. Asal kata originnya, kata korban itu dari kata karab. Ternyata kata karab, setelah saya teliti artinya to come near, draw near, approach, datang mendekat. Perhatikan sungguh-sungguh. Maka dengan kurban, dengan persembahan, Tuhan bermaksud supaya seseorang itu berupaya secara aktif untuk mendekatkan diri dengan Allah. Jadi bukan nilai apa yang dipersembahkan, tetapi orang itu berupaya punya niat secara aktif untuk mendekatkan diri dengan Allah. Atau secara pasif dia dibawa mendekat kembali pada Allah. Saya lebih senang berupaya secara aktif untuk mendekatkan diri dengan Allah. Itu kurban. Itu persembahan. Makanya saudara jangan nyanyi, hanya ini Tuhan persembahanku. Yang Tuhan lihat adalah apa? Motif daripada engkau memberi. Jangan salah loh, banyak orang-orang kaya, mohon maaf, memberinya dengan maksud, ya gitu, wah parah hamba Tuhan banyak jatuh di sini. Mereka memberi karena apa? Pengen ngontrol gembala, pengen ngontrol pendeta. Ya bodohnya lagi beberapa orang mau dikontrol. Seperti orang-orang kaya tersebut, koleksi mobil, koleksi villa. Ketika mereka kaya, mereka nggak tertarik lagi dengan apa yang dikoleksi, mereka koleksi pendeta. Dipikir mereka apa? Punya pendoa syafaat pribadi, punya orang-orang yang mendoakan mereka secara khusus. 24/7, saudara, itu parah. Ya, kita lihat kebenaran firman Tuhan. Jadi, kurban, karab, to come near, draw near, ya, datang mendekat. Jadi persembahan itu sapi, lembu, kambing, domba disembelih untuk dikorban. Dari sini saya akan jelaskan munculnya pujian penyembahan asalnya budayanya adalah apa? Korban dulu. Kurban, kerap. Nah, Torah itu ada 613 mitzvot. Mitzvot ini peraturan atau anggaplah katakan petunjuk pelaksanaan. 613 perintah Allah. Terdiri dari perintah positif untuk dilakukan dan perintah negatif untuk dilarang dilakukan. Perintah negatif ini saking telitinya orang Yahudi, saudara. Perintah negatif itu kata jangan itu 365, bayangin. Kalau kita ada jangan khawatir itu 366. Tetapi yang ini dikatakan apa? Jangan itu 365. Ya, kalau kita ngelihat itu bertepatan dengan jumlah hari dalam 1 tahun matahari, saudara. Dan dari 613 ada 26 perintah yang hanya berlaku dalam wilayah Israel. Lebih fokusnya lagi, hanya berlaku di bait Allah. Tahan dulu ya. Kurban, kerap, come near, draw near, datang mendekat. Berupaya secara aktif untuk mendekatkan diri dengan Allah. Ya. Orang Yahudi itu mengorbankan kurbannya di bait Allah. Tapi pada tahun 586 sebelum Masehi,
Orang Yahudi itu di pembuangan di Babel. Di Babel mereka tidak diperkenankan untuk buat bait suci. Budak atau lebih tepatnya orang-orang buangan. Orang Yahudi karena tidak ada bait Allah, saya tadi katakan, ada jumlah terbatas yang hanya bisa dilakukan di Israel atau di Yerusalem. Orang Yahudi tidak dapat mempersembahkan korban sembelihan. Orang Yahudi tidak bisa kurban. Orang Yahudi tidak bisa kerak. Nah, berkumpullah para rabi, saudara. Mereka cek firman Tuhan, bisakah kurban, lembu, domba, atau kambing disubstitusi dengan nilai yang sama atau hampir sama. Maka mereka sepakat berdasarkan ayat-ayat yang mereka temui. Mereka temukan bahwa korban itu bisa diganti dengan doa, prayer, atau dalam bahasa Ibrani-nya tefilah, tefilah. Ya. Jadi itu sebabnya umat datang dan menghampiri Allah dengan doa dan puji-pujian. Nah, namanya saudara, doa yang dinyanyikan adalah Sidur Tefilah. Nah, namanya Sidur Tefilah. Doa yang dinyanyikan. Saya seringkali ngomong begini, pujian penyembahan itu bisa jadi doa yang dinyanyikan. Ingat ya, tefilah, doa itu sebagai pengganti korban. Maksudnya apa? Supaya kita secara aktif mendekat kepada Allah. Ya, substitusinya luar biasa, saudara. Kita buka Hosea 14 ayat 2. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Bahasa Indonesianya, maka kami akan mempersembahkan. Bahasa Inggrisnya, that we may present. Ketika saya lihat mempersembahkan, ternyata shalom itu asal kata dari shalom. Kata shalom sendiri, shalom melunasi atau pembayaran, memberi kedamaian. Damainya kenapa? Karena tidak punya utang. Saudara mesti tahu, bagi orang Yahudi, dosa itu adalah hutang. Konsekuensi dosa itu mati. Upah dosa adalah maut. Saudara tahu Roma 6 ayat 23. Maka setiap orang yang berdosa, ia punya hutang nyawa. Makanya kalau saudara datang, pujian penyembahan nggak ada isinya, pujian penyembahan tidak membuat saudara dekat kepada Tuhan, artinya saudara mengalami pertumbuhan rohani, artinya saudara mengalami perubahan karakter saudara. Pertanyakan, saudara hanya menyanyikan lagu, atau saudara hanya berdoa, tetapi saudara tidak menjadi seperti Yesus. Ini yang parah. Makanya jangan kaget kalau banyak skandal-skandal di mimbar. Para pemuji, para penyembah, pemain musik, yang ternyata mereka hanya menyanyi. Mereka hanya doing something, singing. Mereka hanya main musik. Tetapi deep down inside, di dalam mereka nggak mengalami perubahan. Karena kenapa? Mereka nggak pernah mendekat. Mereka nggak pernah mempersembahkan. Yang tadi mempersembahkan. Yang ini shalom. Maka dari itu pengampunan dosa menurut pola pikir orang Yahudi itu ibarat seseorang yang punya hutang yang akan dianggap lunas apabila pembayaran kurban dana. Konsepnya orang Yahudi, dosa itu hutang. Makanya harus dibayar dengan apa? Kurban. Tuhan Yesus bayar dosa kita. Makanya kita tidak seperti orang Yahudi yang harus pakai korban. Sementara kita satu kali korban untuk menebus dosa kita. Kita lihat Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ya, bagi orang-orang Yahudi doa itu punya nilai tinggi. Tehilah yang nilainya hampir sama dengan korban pengampunan dosa. Saudara bisa baca dari Mazmur 51 ayat 7. Setelah itu saudara baca Daniel 9 ayat 20. Kita orang percaya tidak lagi memberikan korban pengampunan dosa. Karena Tuhan Yesus telah menjadi anak domba Allah yang menghapus dosa seluruh dunia. Namun seharusnya kita memiliki kesadaran bahwa doa dan pujian sebagai korban masih merupakan hal yang esensi dalam ibadah murid-murid Kristus. Sebagai pengucapan syukur dan pemberian pujian kepada Allah.
bahwa mereka orang-orang Yahudi, murid-murid Yesus. Yesus sendiri terlahir sebagai orang Yahudi. Makanya apa yang dinyanyikan Yesus? Doa. Ayat-ayat firman Tuhan sebagai doa yang dinyanyikan. Tujuannya adalah apa? Mendekat kepada Allah. Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Coba kasih garis bawah, mempersembahkan korban syukur. Ini loh saudara, korban, karab, draw near, datang mendekat. Makanya dikatakan senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Orang kalau mau dalam posisi seperti ini, itu orang yang harus mengalami proses. Tidak sekedar nyanyi. Ucapan bibir yang memuliakan namanya, itu korban syukur kepada Allah. Hosea 14 ayat 2. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Nah, orang Kristen banyak yang tidak mengalami hal seperti ini. Makanya kaget juga ya orang-orang Kristen senang ngambil Mazmur. Saya mau tanya sama Kak Ana. Waktu itu Semi sempat posting sesuatu. Kak Ana bisa sharing sebentar itu mengenai itu, masih ingat nggak? Di Mazmur 20. 20. Ucapan ulang tahun, Kak. Mazmur 20. Nah, ini yang diambil ayat 5 ini. Ucapan biasanya ulang tahun dikatakan kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Buat ulang tahun kan? Ya, tetapi sebetulnya ini ketika Daud hendak perang. Walaupun di sini tidak ada kata-kata tentang perang ya, tapi kalau kita lihat di beberapa referensi dan di sini juga ya kita lihat orang memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Nah, kereta dan kuda ini dipakai untuk perang. Kemudian ini ya doa untuk berikanlah kemenangan kepada raja. Jadi ini raja mau perang. Ya bisa dilihat di situ ya, mengangkat panji-panji itu kan dibawa. Terus ini juga tentang kemenangan gitu. Jadi ini semua ayat ini bicara soal perang. Bayangkan ya saudara, yang banyak dititir adalah Mazmur. Mazmur itu Mizmor. Kumpulan dari Mazmur dalam bahasa Ibrani disebut Tehilim, artinya puji-pujian. Adalah bentuk jamak maskulin dari nomina feminin Tehillah, ya. Jamak maskulin dari nomina feminin Tehillah, artinya pujian. Tehilim, Tehillah, bahasa Arab jadi tahlil. Nah, makanya ada istilah tahlilan. Bahasa Arab sendiri tahlil artinya puji-pujian. Tehillah ini berasal dari kata halal, memuji. Bandingkan dengan kata haleluya, halal, Yahweh. Pujilah Tuhan. Makanya kalau kita ngelihat Mazmur, kita mesti cerdas, saudara. Nah, kita ngelihat ya, unsur kata kurban dan karab itu tersebut. Masih dalam kerangka Tuhan Yesus nyanyi lagu-lagu. Lagu apa yang dinyanyikan oleh orang-orang umat perjanjian baru? Mazmur 141 ayat 2. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan. Dan tanganku yang terangkat, nggak main gampang angkat tangan. Seperti persembahan korban pada waktu petang. Jadi dikatakan apa? Tanganku terangkat itu seperti persembahan pada korban waktu petang. Saya highlight, saya cari saudara. Persembahan korban pada waktu petang itu apa? Korban bakaran yang tiap-tiap hari menjelang malam dipersembahkan disertai persembahan ukupan. Makanya dikatakan, biarlah manis kau dengar. Pujian penyembahan kita tuh berbau harum di hadapan. Saya masih ingat ketika orang-orang di salah satu sekolah pujian penyembahan yang saya pernah layani, kedatangan 120 orang Taiwan. Kemudian saya bawakan 2 sesi mengenai fragrance, saya bicara mengenai ukupan. Ini pujian.
pujian penyembahannya orang. Tetapi bukan pujian kalau tidak ada unsur persembahan. Tidak ada unsur korban. Tidak ada unsur harap. Tidak ada unsur mendekat. Kadangkala yang dikatakan mendekat, yang ngomong intim dengan Tuhan, itu merasa dengan, waduh kayaknya getar. Itu baru berhenti di sisi jiwa. Tetapi tidak merubah karakternya. Seharusnya kalau kita datang mempersembahkan korban, kita harusnya tahu malu, saudara. Kalau hidup kita tidak berubah, kita ngomong kudus-kudus lah. Kita nggak jadi kudus seperti Tuhan. Kalau kita nggak datang mendekat kepada Tuhan, kalau pujian penyembahan kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan, requirement-nya Tuhan, maka kita dalam masalah. Kita seringkali mikir, wah orang Israel, makanya saudara mungkin terkagum-kagum dengan apa yang Daud lakukan ya. Penyanyi suku Lewi yang diangkat oleh Daud untuk bertugas memainkan musik bait suci, mereka harus 12 tahun latihan dan lain sebagainya, baru diizinkan. Di perjanjian baru tidak ada. Di perjanjian baru tidak ada korban bakaran. Di perjanjian baru tidak ada ukupan. Di perjanjian lama ada tabut perjanjian, saudara. Tabut perjanjian itu tidak mengandung Tuhan di dalamnya, tapi tanda penyertaan Tuhan kepada Israel. Dalam perjanjian lama, tabut itu lambang kehadiran Tuhan. Dalam perjanjian baru ada Immanuel. Tuhan tidak tinggal di sebuah tempat, ya ada tabut, Ark of the Covenant. Tapi Tuhan yang kita sembah ada di mana? Ada di hidup kita. Kita tidak mempersembahkan korban yang disembelih dan dibakar. Tapi korban kita sudah mati dan kayu salib bangkit untuk kita. Naik ke atas surga. Tetapi kita datang mempersembahkan dengan hidup kita. Dan kita menjadikan pujian penyembahan dan doa itu sebagai sarana apa? Mendekat kepada Allah. Hidup kita itu mendekat kepada Allah. Makanya pujian penyembahan itu harusnya jadi sesuatu yang sakral. Karena kenapa? Kita mendekat. Orang-orang yang wawancara dengan Pak Presiden Jokowi, itu ada kegentaran, Pak, walaupun badannya kurus, kecil kayak gitu. Tetapi ketika berada di sampingnya, karena dia punya jabatan presiden, makanya orang yang dekat Pak Jokowi, walaupun orang itu hebat, dia akan gentar. Nah, kita ini datang kepada Tuhan, kita tidak pernah gentar. Itu jadi masalah, saudara. Kembali Matius 26 ayat 3. Sesudah menyanyikan nyanyian puji-pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya. Yesus nyanyi lagu apa? Scriptural song. Doa yang dinyanyikan. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang kita nyanyikan? Nyanyian hidup. Nyanyian hidup kita, itu doa kita. Berdasarkan apa yang tertulis di firman. Ada nyanyian tanpa musik. Yaitu apa? Hidup kita. Hidup kita tiap hari kita datang mendekat kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan lihat kita, ada satu pengakuan, itu anak. Makanya menyikapi Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Tuhan Yesus tidak bicara musik. Tuhan Yesus tidak bicara mengenai rebana, alat-alat musik. Bahkan Tuhan Yesus tidak ngomong soal liturgi. Soalnya kalau ngomong soal liturgi, kita banyak di pemahaman yang berbeda. Yohanes 4 ayat 23-24. Ketika Tuhan Yesus bicara dengan perempuan Samaria yang menyembah di Gerizim, sementara orang Yahudi di Yerusalem. Tuhan Yesus bicara, tetapi saatnya akan datang. Dan sudah tiba sekarang, ada dua jenis waktu. Akan datang dan sudah tiba. Artinya apa? Sementara itu sedang terjadi dan akan terjadi. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tidak dibatasi tempat, tidak kiblat ke arah Gerizim, tidak kiblat ke arah Yerusalem. Tidak ada liturgi. Tetapi dikatakan penyembah yang benar, penyembah dalam roh dan kebenaran. Dikatakan dalam roh dan kebenaran. Deep down inside, saudara, kita ini tidak nyanyi hanya di mulut saja, tapi di hati kita ikut nyanyi enggak? Hidup kita ikut memuliakan atau tidak? Kalau tidak, kita hanya berwacana untuk menyembah Tuhan. Apa yang kita nyanyikan itu kebanyakan palsu. Makanya kita mesti perhatikan apa yang kita nyanyikan. Ya, dikatakan apa? Sebab Bapa mengendaki
Bapa menghendaki, saudara. Penyembah-penyembah demikian. Proskuneo. Tidak ada hubungan sama liturgi musik, nada, lagu, instrumen. Ketika bicara mengenai proskuneo, umat perjanjian lama, itu Tuhan dilambangkan dengan tabut perjanjian. Tetapi kita, saudara, Tuhan itu manunggal dengan kita, tinggal di dalam kita. Makanya kalau Tuhan tinggal di dalam kita, beri penghargaan semestinya. Kita menghormati orang tua dengan kapasitasnya orang tua. Kita menghormati pimpinan kita di kantor dengan kapasitas dia adalah apa? Pemimpin. Saya menghormati istri saya, dia pasangan hidup saya. Kalau kita menghormati Tuhan, kita harus menghormati sepantasnya. Kenapa? Dia pemilik hidup, penebus dosa. Ini yang kita harus garis bawahi. Makanya saudara, dalam perjanjian baru tidak ditulis lagu apa, jenis musik apa. Makanya kalau ada pendeta dikatakan apa, wah Tuhan kita tuh senang lagu-lagu himne. Himne itu seperti musik-musik klasik. Tapi apa Tuhan senang lagu gitu? Kalau kita mau lihat aslinya, malah gambus dan kecapi, saudara. Irama padang pasir. Tuhan tidak membatasi jenis musik apa. Tetapi masalahnya adalah apa? Saudara datang mendekat atau tidak? Saat Paulus dipenjarakan bersama dengan Silas, mereka memakai waktu untuk memuji Allah. Saudara bisa baca Kisah Para Rasul 16 ayat 20. Ya, 1 Korintus 14 ayat 15, Paulus mengingatkan jemaat untuk memperhatikan keseimbangan. Kita baca ayat ini. 1 Korintus 14 ayat 15. Ini banyak kasus di berbagai gereja. Makanya ada banyak lagu-lagu yang sebenarnya tidak pantas dinyanyikan. 1 Korintus 14 ayat 15. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan... Makanya saya juga bingung, ada lagu, ampuni bila kami tak mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Loh, jangan saudara hanya merasakan, oh ini lagu melodinya enak. Tapi saudara, kata-katanya skip dengan begitu saja. Ya kata firman Tuhan ampuni, maka kamu akan diampuni. Makanya saya tidak akan berdoa, nyanyi lagu doa Yabes. Itu doa buat siapa? Saudara belum tentu hafal doa Bapa kami dan menghidupinya. Malah doa Yabes. Makanya nyanyilah, puji Tuhan dengan akal budi. Banyak lagu yang sebenarnya nggak inline dengan Efesus 5 ayat 19. Kalau saudara periksa dengan teliti, ada kata Paulus menasihatkan orang percaya untuk menaikkan mazmur, psalmos, mazmur, mismor, dan kidung pujian, humnos, himne, serta nyanyian rohani, pneumatikos. Pneumatikos ini nyanyian spontan. Dan kita ini seringkali pneumatikos, nyanyian rohani pada saat nyembah, ya seringkali kan seperti itu. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, hidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ya, saya nggak punya cukup waktu untuk jelasin psalmos itu apa, hidung pujian. Dan kita ini banyak meleset, dan melesetnya di area pujian penyembahan ini sudah tingkatnya apa? Ambyar, saudara. Seakan-akan Tuhan itu senang dengan lagu. Tuhan tuh bisa disenangkan lewat ujian saja, tetapi mengabaikan orang yang nyanyi. Mengabaikan siapa yang main musik. Mengabaikan siapa yang menari. Seakan-akan Tuhan itu bisa dibuat terlena, mabuk dengan puji-pujian. Tapi mengabaikan orang yang datang mendekat. Pada saat kita lihat kurban sendiri saja, harus kurban yang apa? Dipilih. Yang upingnya masih utuh, hidungnya moncongnya utuh, kukunya masih utuh. Makanya ketika di dalam bait Allah terjadi orang tukar menukar, terus kemudian ada pembelian hewan, dibongkar bangkitkan sama Tuhan. Mengapa? Karena di situ orang tanpa mempersiapkan, orang bisa saja beli sesuatu dan secara mendadak mengorbankan sesuatu. Itu menghilangkan persiapan. Kekristenan juga seperti itu. Pemimpin pujian di tempat ini, singer di tempat ini, pemain musik, worship leader tempat ini harus berani berkata,
tanpa kamu persiapan, tanpa kamu sungguh-sungguh mempersiapkan diri, jangan pelayanan. Karena engkau tidak menghargai, tidak menghormati Tuhan semestinya. Karena engkau datang kepada Tuhan, engkau datang dengan takut menghormati Tuhan dengan semestinya. Harusnya kamu gentar. Makanya kita melihat di gereja-gereja yang ada. Gampang sekali ngambil orang, beli pemain musik, hanya demi pujian penyembahannya terlihat bagus dan terdengar indah. Dan paham seperti itu, parah. Ini sudah betul-betul mengerikan. Makanya kalau kita lihat kitab Wahyu, itu banyak sekali musik. Pujian penyembahan mulai dari malaikat dan sebagainya. Orang-orang kudus. Yang pakai baju yang sudah dibasuh dengan darah antum. Saya nggak bacakan satu-satu, tapi saya kembali. Apa yang dinyanyikan oleh Tuhan Yesus? Yang dinyanyikan oleh Tuhan Yesus adalah firman. Hidupnya Tuhan Yesus juga nyanyian yang indah di telinga. Bapak, Ibu, Saudara, saya ajak Bapak, Ibu, Saudara punya pemahaman yang benar soal penyembahan. Makanya saya katakan levelnya ambiar. Kenapa? Karena hal ini yang sering kali dalam diskusi dengan tim pujian yang cukup besar beberapa hari yang lalu, saya temukan skill saja yang diasah. Banyak orang, mereka lebih memilih orang yang skillful daripada orang yang dekat sama Tuhan. Ini orang dekat sama Tuhan tapi skillnya nggak bagus. Saya kasih tahu. Orang yang dekat sama Tuhan, dilatih aja skillnya. Tapi kalau orang yang punya skill yang luar biasa, tapi kalau tidak mau mendekat pada Tuhan, dia sombong dengan permainannya, Tuhan dapat. Raja Daud, itu bukan professional king. Raja Daud, itu ada gembala. Ordinary people. Orang biasa. Anak haram. Nggak dianggap. Broken home. Tetapi yang terjadi adalah luar biasa. From zero to hero. Karena dia tahu mendekat kepada Tuhan. Di dalamnya ada korban, ada karam. Tuhan mati buat kita. Kita ini mengharap Tuhan melakukan segala-galanya buat kita. Kita lupa. Tidak ada korban yang tidak menyakitkan. Nah, di pandemi ini kita mengalami masalah. Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau saudara baca di Matius 7, 21, 22, 23, bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Mereka bernubuat mengusir setan. Saudara pikir hanya itu yang kaliber. Tapi harusnya saudara menempatkan orang-orang yang pelayanan mimbar, harusnya menempatkan diri. Mereka bernubuat mengusir setan dan melakukan mujizat. Mereka bermain musik, mereka nyanyi, mereka nari, mereka bawa banner. Bisa dimasukkan ayat itu. Ayat 23. Aku tidak menikmati hidupmu. Aku tidak mengenal kamu. Aku tidak menikmati, aku tidak ginosko kamu. Aku tidak menikmati hidupmu. Kamu nyanyi, tapi kamu tidak mendekat. Kamu tidak memperlakukan aku semestinya. Makanya seseorang yang mendekat sampai melekat, dia punya standar yang tinggi. Level perkenanan itu, makin saudara mendekat, makin habis yang namanya kedagingan. Makin kita mendekat Tuhan, makin kedagingan itu dituntut untuk habis. Makanya sampai satu titik, sekalipun hatiku dan dagingku habis. Di pandemi ini, kita mengalami susah yang sama. Keterbatasan yang sama. Bahkan masalah ekonomi yang sama. Kalau kita respon kita sama dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Saya tidak mengkafir-kafirkan orang yang tidak percaya Yesus. Tapi saya katakan apa? Kalau respon kita sama dengan mereka, ngomel yang sama, mengeluh yang sama, mencaci pemerintah dengan cara yang sama. Pertanyaannya, kita benar-benar anak-anak? Dan setelah itu kita dengan enteng hari Minggu nyanyi. Kau ku sembah. Tuhan kita senang progres dalam proses.
Kalau saudara ngomong proses menjadi seperti Yesus bertahun-tahun, tapi tidak pernah menjadi seperti Yesus. Pertanyakan prosesmu. Malam ini saya ajak Bapak Ibu Saudara, mari datang mendekat. Orang Yahudi tidak bisa lagi, tidak punya bait Allah. Makanya disubstitusi dengan doa yang dinyanyi. Firman yang dinyanyi. Tuhannya mereka ada di bait Allah. Tuhan kita tinggal di bait Allahnya, yaitu diri saudara. Yuk, datanglah mendekat. Bawa kurban. Bawa pengucapan syukur. Dan saya yakin mulai malam ini, saudara akan melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa lebih dahulu. Apa yang kami dengarkan malam ini? Hanya satu tujuannya, untuk membawa kami kembali mendekat kepada Tuhan. Ada korban, ada kurban, ada karab. Seringkali kami nyanyi, tapi tidak pernah benar-benar mendekat kepada Tuhan. Bahkan kami tidak mencintai firman-Mu, oleh sebab itu hidup kami juga tidak pernah selaras dengan firman-Mu. Seringkali kami lupa bahwa semua kebisaan kami adalah dari Engkau. Kami sibuk dengan melatih skill kami lebih hebat, tapi kami tidak pernah melatih hati kami menjadi seperti yang Tuhan ingin. Ampuni kami. Terima kasih. Tuhan senang melihat hati kami. Tuhan senang melihat pertumbuhan kami. Tuhan senang dengan keputusan kami. Oleh sebab itu yang akan kami ucap. Kami bersyukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terus berbicara. Logos firman Tuhan yang sudah dibagikan. Jadikan itu rema buat kehidupan mereka. Pada saat mereka berdoa. Pada saat mereka menyembah. Pada saat mereka melakukan aktivitas sehari-hari. Berbicara dengan mereka lewat rema. Kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Bapak Ibu, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan. Dan sekarang kita akan masuk ke tanya jawab dari Bu Esther. Apakah bisa disimpulkan dengan kalimat yang sederhana, Kak? Kesimpulannya ada di mana? Di Yohanes 4, Bu Esther. Penyembah-penyembah benar itu harus menyembah dalam roh. Kita mesti ngerti arti menyembah itu apa. Menyembah itu bukan menyanyi. Bahkan saya tadi ngomong mengenai Sidur Tefillah. Sidur Tefillah ya doa yang dinyanyikan. Tapi kalau orang Yahudi, doa itu adalah scripture dari firman Tuhan. Mereka tidak meleset dari situ. Itu orang-orang Yahudi. Jadi kalau saya highlight, kembalilah ke penyembahan yang benar. Jangan kotaki yang namanya penyembahan itu. Musik, lagu, nada, alat musik, atau tarian. Kalau kita mengkotak di situ, makanya para pemusik, worship leader, singer, itu kadang-kala merasa sebagai kasta yang tertinggi di gereja dan untouchable. Karena gereja perlu. Padahal saya harus berkata, tim musik, singer, WL, kalian perlu masuk surga. Dan kalian mau masuk surga, kalian tidak pakai jalur belakang, tidak pakai jalur khusus. Jalurnya sama. Makanya baca Matius 7 ayat 22. Mereka bernubuat, ngusir setan dan melakukan mujizat. Mereka nyanyi, mereka main musik dan menari. Kata firman Tuhan, aku tidak kenal kamu. Ya, bukan di gereja saudara, tapi di gereja yang lain. Pemain musik, ketika pembicara, mereka ada di ruangan belakang. Mereka bercanda, bercandanya ngawur sekali. TikTokan. Dan mereka menganggap, nggak apa-apa. Aku untouchable, apalagi aku pemain sini. Nggak bisa. Kalian lupa. Kalian bukan sekedar bermain musik. Kalian melayani raja dan segala raja. Waktu raja ngundang orang-orang datang ke pestanya, itu kasih persiapan. Tapi ditemukan satu orang yang tidak pakai pesta, celaka orang itu. Harusnya kegentaran bertemu dengan Tuhan dimulai dari sini. Jangan nanti di depan pengadilan, terakhir nanti baru saudara gentar. Ya gentar lihat Tuhan yang maha dahsyat. Tapi kegentaran itu, point of no return, nggak bisa balik saudara. Harusnya mulai gentar sekarang. Jika kalau ketemu di depan sana, saudara mulai apa?
sudah mulai terbiasa karena saudara mempersiapkan diri. Itu saja dulu, monggo. Baik, ini ada yang angkat tangan. Silakan Sabrina. Iya, Sabrina maaf di mana? ya. Saya dari Malaysia, Pak. Oh, dari Malaysia. Ya, silakan Sabrina. Oke, Pak. Saya sangat suka sekali mendengar pengajaran Bapak malam ini. Satu pertanyaan saya begini, Pak. Ada setengah gereja ya, dan ada setengah pemimpin juga, bahkan hamba Tuhan di dalam gereja itu mengajarkan gini. Orang yang baru bertobat itu atau yang masih belum bertobat juga itu diizin melayani, Pak. Contohnya, mereka itu masih belum dibaptis, masih merokok, masih minum, terus tapi tetap diizin melayani. Bahkan ada yang kita tahu mereka itu memang melayani, tapi kita tahu di belakang mereka lagi selingkuh begitu ya. Mereka orang bayaran, mereka masih minum-minum, merokok dan sebagainya. Nah, saya secara pribadi sih bukan menghakimi ya, tapi saya kurang setuju kalau mereka ini dikasih pelayanan karena seperti apa yang Bapak sudah ajarkan tadi. Tapi sayangnya ketika kita menyuarakan ini, kita itu dianggap menghakimi ya orang. Karena kalau dinilai semua orang itu tidak layak. Termasuk, contoh dia akan mengatakan termasuk saya sebagai gembala juga tidak layak. Jadi semua orang itu layak di hadapan Tuhan. Nah, terus bagaimana ya Bapak, menurut Bapak, pandangan yang seperti ini? Itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau pandangan saya, ya memang ayat yang dipakai adalah tubuh adalah bait Roh Kudus. Dan, tapi kalau bicara soal rokok, soal minum, pasti kita nggak lolos semua. Kenapa? Kalau tubuh kita bait Roh Kudus, mereka kalau tidak layak juga. Contohnya apa? Ya contohnya mereka yang makan makanan yang tidak sehat itu merusak juga bait Allah. Dan kita mesti ngerti. Ya. Tetapi masalahnya gini, orang-orang ini kalau diizinkan pelayanan, rata-rata banyak orang pemimpin rohani mengikat orang-orang supaya tetap terikat di gereja dengan memberi tugas. Mengikat dengan tugas, dan itu bahaya besar. Kalau hanya mengikat saja, tetapi tidak didampingi supaya prosesnya punya progres, itu jadi bahaya besar. Kita lihat akhirnya ke depan, itu akan jadi permisif. Bicara mengenai orang-orang pelayanan yang main musik, itu bicara mengenai gaya hidup. Kita tidak berpura-pura jadi orang kudus dari Sabtu Minggu. Karena kenapa? Kudus itu proses dari Senin sampai Minggu. Juga. Jangan sampai di gereja, haleluya, tapi pulang dari gereja tiap hari tendang istri sama pukul. Nggak bisa. Harus ada standar. Seperti itu. Ya, mungkin saya tambahkan ya Kak Sony. Dosa itu macam-macam ya, dan memang betul bahwa kita ini belum sempurna. Kita ini sedang diproses, dan kita ini harus ada progres untuk sempurna. Nah, kata dosa dalam Alkitab itu ada macam-macam, tapi umumnya adalah hamartia. Kata hamartia itu artinya meleset. Sebetulnya kata hamartia itu tidak ada mengandung arti yang jahat atau yang buruk ya, tetapi meleset. Memang untuk pelayan mimbar yang terlihat oleh jemaat, seharusnya tidak boleh orang-orang yang memiliki dosa moral. Dosa moral itu yaitu tadi ya kejahatan. Karena di dalam Alkitab itu selain kata hamartia yang artinya meleset, ada kata kakos, ada kata paulos, ya, ada kata yang memang artinya betul-betul dosa itu dalam arti kejahatan atau dosa dalam karakter. Sedangkan hamartia sendiri artinya bukan kejahatan, bukan keburukan, tapi meleset. Nah, kita semua masih meleset, memang. Kita semua belum tepat, suci, seperti Yesus, seperti Tuhan. Dan kita harus menjadi seperti Yesus. Nah, tetapi mereka yang masih hidup dalam kejahatan atau dosa pelanggaran moral, seperti misalnya selingkuh, korupsi, gitu ya, dan hal-hal yang seperti itu yang terlihat jelas, itu tidak layak untuk melayani di mimbar, karena menjadi batu sandungan untuk jemaat. Tetapi gereja pun harus memberikan solusi, pendampingan bagi mereka, konseling bagi mereka, supaya mereka bisa berhenti dari kejahatan mereka. Nah, sementara kita sendiri mungkin
banyak dari kita yang tidak memiliki kejahatan moral ya. Kita seolah-olah hidup baik-baik, tetapi di dalam hati kita sebetulnya kita belum sempurna dan sedang diproses. Kita masih meleset, kita masih berdosa, dalam arti mungkin di hati kita masih ada iri hati, di hati kita masih punya kesombongan dan lain sebagainya yang tidak terlihat jelas di mata masyarakat, tetapi Tuhan yang mengetahui isi hati kita. Jadi itu tadi, di antara kita pun masih belum sempurna, memang betul. Ya, tapi kita sendiri bersama-sama mau untuk disempurnakan, untuk berubah. Bukan berarti sudah suci semua ya yang pelayanan di mimbar sudah suci, bukan, tetapi berhenti dari kejahatan, berhenti dari dosa moral itu mungkin yang lebih baik diizinkan untuk pelayanan mimbar. Oke, dari Yusak Paulus, maaf tadi kelewatan. Apakah tehila ada hubungannya dengan tefilin? Thank you. Ya, tefilim itu tali sembayang. Coba lihat di ini YouTube yang tanda di dahi. Tefilim itu adalah tali sembayang orang Yahudi yang suka diikatkan di tangan. Diikat di tangan sama di dahi. Ya, dan ada kotaknya di situ. Kotaknya itu berisi ada ayat-ayat untuk doa gitu. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Johan. Masih terkait penyembahan dengan korelasi ke Daud sebagai pribadi yang berkenan di mata Tuhan. Tapi dosa Daud juga banyak dan mengubah kurban diganti dengan mazmur. Sajian mezbah dimakan. Padahal sebelumnya orang bisa mati. Bagaimana sudut pandang ini diselaraskan dengan penjelasan Kak Sony? Memang Daud punya hasrat yang luar biasa kepada Tuhan. Daud itu seseorang yang bisa ditegur dan bisa berubah. Dia sungguh-sungguh berharap untuk berkenan. Makanya ketika dia melakukan kesalahan, dia ditegur, walaupun kedudukannya paling tinggi waktu itu di Israel. Dia berani untuk merendahkan. Nah, hanya yang ini yang agak kurang tepat. Mengubah kurban diganti dengan mazmur. Ya, mengubah kurban itu menjadi sidur tefillah. Itu pada saat pembuangan, jauh setelah Daud. Yang kita bisa teladani dari Daud adalah semangatnya mencari perkenanan Tuhan. Silakan lanjut. Dari Yosef, Pak, kalau pujian tidak menjamin kita bisa mendekat ke Tuhan, terus sarana apa lagi yang bisa? Hidup kita. Ini bercanda ya, Yosef ya. Garis tangan Anda menentukan masa depan Anda. Tahu saudara, saya ketawa sekali waktu Nick Vujicic. Masih ingat ya Nick Vujicic? Yang tidak punya kaki, tidak punya lengan. Nick Vujicic dikatakan apa? Aku nggak punya tangan, aku nggak punya lengan, aku nggak punya garis tangan. Tapi aku punya masa depan. Jadi pujian penyembahan itu salah satu sarana untuk kita mendekat kepada Tuhan. Seringkali gini loh masalahnya. Pujian penyembahan itu hanya dipakai untuk jiwa aja. Orang bisa nangis karena apa yang dinyanyikan itu mewakili perasaannya. Sebenarnya tidak sedang tidak menyenangkan hati Tuhan, tapi sedang menghibur diri. Nah, ini loh yang banyak terjadi di gereja dan mereka berkata lawatan terjadi. Padahal lagu yang dipakai oleh WL, worship leader, itu lagu yang tepat. Karena memang orang lagi banyak masalah itu. Nah, hidup kita lah pujian. Hidup kita lah penyembahan. Hidup kita itu adalah apa? Adalah pujian bagi Tuhan. Pakai musik, enggak apa-apa. Pakai lagu, enggak apa-apa. Pakai tarian, enggak apa-apa. Tapi itu bukan mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang mendekatkan diri adalah hatimu yang mencinta. Makin kita mendekat kepada Tuhan, more of Jesus, less of you. Mungkin saya tambahkan sedikit ya, Kak Sony ya. Silakan kan. Beberapa kali pernah dikasih contoh gitu ya. Seorang anak misalnya berkata sama mamanya, ketika hari ibu, ketika hari ayah, I love you mama, I love you papa, I love you mama, I love you papa. Tetapi di luar hari itu, mereka berbuat kurang ajar sama papa mamanya. Misalnya disuruh nggak mau, ini. Nah, apakah kata-kata I love you-nya ini bisa berarti? Kan jadi kosong. Nah, banyak orang Kristen seperti itu. Hari Minggu memuji-muji Tuhan. Tuhan kau luar biasa, Tuhan kau baik, oh Tuhan terpujilah Tuhan, mulialah Tuhan gitu. Tapi hari Senin sampai Sabtu, bahkan hari Minggu pun misalnya setelah keluar dari gereja, di parkiran misalnya serobotan, di lift serobotan, terus sikut-sikutan,
di jalan diserempet mobilnya terus maki-maki, memaki-maki orang. Nah, apakah Tuhan senang dengan pujian yang seperti itu? Tuhan di Perjanjian Lama banyak sekali ayat-ayatnya. Percuma engkau membawa persembahan gitu. Percuma berpuasa tapi engkau tidak melepaskan belenggu orang-orang. Nah, begitu juga kalau kita menyanyikan pujian tetapi hidup kita nggak kudus, ya percuma di hadapan Tuhan. Ya, tidak bisa mendekat kita. Pujian kita bukan lagi bau yang harum, tetapi bau yang menjijikan. Nah, itu ya. Jadi itu bukan satu-satunya sarana untuk mendekatkan kita, tetapi pujian kita, nyanyian kita adalah hidup kita yang bersih di hadapan Tuhan. Itu dulu pertama, hati kita yang bersih di hadapan Tuhan. Itu dulu pertama. Ya, koreksi dulu hati kita di hadapan Tuhan. Nah, baru dari situ ketika kita menyembah Tuhan, Tuhan akan menerima itu. Oke, dari Shirley. Salom mau bertanya, berarti Yohanes 4 ayat 24, menyembahnya dalam roh itu bukan bahasa roh yang ada di gereja ya Pak? Karena banyak ditafsirkan seperti itu. Bukan. Orang-orang Protestan, kalau ini hanya berlaku untuk orang-orang Pentakosta, orang-orang karismatik, betapa terbatasnya firman Tuhan, menyembah dalam roh. Salah satu dari banyak pengertiannya adalah apa? Kita mesti selaras roh kita dengan Tuhan. Makanya dari itu apa? Tingkat perkenanannya kita mesti kejar. Nah, jadi kalau kita sudah sampai pada taraf di mana kita bisa menyembah dalam roh, batiniah kita, manusia batiniah kita, itu memuji Tuhan, menyembah dan tunduk kepada Tuhan. Ya, banyak yang ditafsirkan salah, makanya dari itu saya bilang, kelirunya itu sudah tingkat ambiar. Level ambiar, kenapa? Karena dibatasi, dan itu sebabnya bangunan berpikir, kalau sudah dilandasi dengan salah, mereka akan salah semua. Mereka berpikir bahwa Tuhan hanya bisa disenangkan lewat pujian, lewat penyembahan. Tapi Tuhan mengabaikan karakter, Tuhan mengabaikan progres. Itu bukan Tuhan kita. Silakan. Dengan adanya pandemi COVID ini dan sebagian gereja besar sementara off, apakah bisa dihubungkan dengan nubuatan pemulihan Pondok Daud? Saya tidak menyinggung sama sekali mengenai Pondok Daud, tapi mari kita baca mengenai Pondok Daud itu apa gitu. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah rubuh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Ini tidak ada hubungannya sama sekali pujian dan penyembahan, Bapak Ibu Saudara. Jangan mentang-mentang ada istilah Pondok Daud, maka itu akan ada rebana kecapi dan lagu. Bukan. Ini bicara mengenai apa? Keselamatan. Sekalipun orang tersebut berbicara dapat pewahyuan mengenai arti dari ini artinya keselamatan. Coba periksa kembali ayatnya. 3 ayat di atasnya sebelumnya. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih satu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan para nabi seperti yang tertulis. Ini bicara mengenai salvation. Ini bukan soal worship. Terus dikatakan apa? Kemudian aku akan kembali dan kembali Pondok Daud yang telah roboh dan runtuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya itu. Ada soal pujian? Tidak ada. Ini bicara mengenai keselamatan. Saya tambahkan sedikit Kak Tony. Sering disalahpahami ayat ini tanpa melihat konteksnya ya. Pondok Daud tidak bicara tentang pujian, musik, atau tarian. Pondok Daud itu adalah keselamatan, akar keselamatan yang Tuhan janjikan melalui Daud. Itu maksudnya. Nah, ketika bangsa Israel dihancurkan, dibuang ke Babel, Tuhan marah. Tetapi kemudian Tuhan memulihkan melalui keturunan Daud, yaitu Yesus. Kalau kata Pondok Daud ya dalam bahasa Indonesia mungkin sulit ya, tetapi House of David itu maksudnya adalah keturunan atau dinasti Daud. Itu maksudnya itu, dinasti Daud, House of David. Itu maksudnya dinasti Daud yang adalah Tuhan Yesus. Itu maksudnya. Kan kalau kita lihat di sini, Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu melalui Tuhan Yesus keselamatan itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Dan Yesus adalah dinasti Daud. Ayat yang ke-17, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan.
Jadi tolong jangan disalahpahami lagi bahwa ini bicara soal pujian, sama sekali tidak ada hubungannya soal pujian. Ini adalah soal keselamatan dari Yesus Kristus, dari dinasti Daud, dari House of David, yang kemudian sampai kepada bangsa-bangsa. Ketika bangsa Israel dibuang, ketika bangsa Yahudi dibuang ke Babel, itu kan sudah tidak ada lagi kerajaan Daud. Sudah nggak kelihatan lagi keturunan Daud itu mana. Sejak mereka kembali dari pembuangan, keturunan Daud sudah nggak memerintah lagi di tahta. Tapi kemudian melalui Yesus, kerajaan Daud ditegakkan lagi. Tetapi bukan kerajaan di dunia, tapi kerajaan Allah, itu maksudnya. Harus dipahami bahwa ini adalah tentang mengembalikan kejayaan kerajaan Daud, yang adalah kemudian menjadi kerajaan Allah di bawah Tuhan Yesus Kristus, maka keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa. Kalau baca satu perikop, itu bicara seperti itu. Bukan bicara puji-pujian, tetapi bicara soal keselamatan. Oke, silakan. Masih berkenaan dengan ini Kak, pemulihan Pondok Daud. Saya mau tanya, apakah tidak ada kaitannya dengan pemulihan Bait Allah yang ketiga itu Kak? Oh ya, bukan. Di Matius 24 itu dijelaskan kalau Tuhan bicara bangunan Bait Allah itu akan diruntuhkan. Tidak ada satu bata pun di atas bata yang lain. Coba cari dari Matius 24 sampai kitab Wahyu. Tidak ada satupun janji atau nubuatan bahwa bait suci itu akan dibangun kembali. Tidak ada janji, tidak ada nubuatan, tidak ada perintah dari Tuhan untuk pembangunan bait suci ketiga. Tidak ada. Jadi kalau ada orang bicara untuk bangun bait suci ketiga untuk mempercepat kedatangan Tuhan, itu salah. Perang dunia iya, tetapi kalau dikatakan Tuhan itu cepat datang, bentar dulu gitu. Orang Yahudi setelah dibuang, setelah diaspora, mereka sudah tidak punya lagi tempat untuk beribadah. Jadi kalau dikatakan adakah kemungkinan? Ya, mungkin saja orang Yahudi nekat untuk membangun, mungkin saja. Secara Judaisme mungkin, tetapi secara kekristenan itu bukan iman kita. Orang bumi ini akan dihancurkan gimana? Apa signifikansinya bait suci ketiga dengan iman Kristen kita? Berbeda, makanya kalau mau membangun, mempercepat kedatangan Tuhan, mempercepat perang dunia ketiga, iya. Nyambung juga yang tadi ya, yang Yohanes 4 ya. Kalau dikatakan bahwa hubungannya Pondok Daud dengan bait suci, nggak ada, karena ya itu tadi Kak Soni sudah jelaskan. Nah, bait suci itu adalah Tuhan Yesus sendiri, dan bait suci itu kita. Ya, kita ini kan bait Roh Kudus, bait Roh Allah. Kita ini bait Allah sebetulnya. Dan sejak Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus sudah menyatakan, rubuhkan bait suci itu dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Nah, bait suci di Yerusalem sudah digantikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, hadirat Allah itu sudah ada kepenuhannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, di dalam Yohanes 4, Tuhan Yesus sendiri sudah katakan gini, ayat 21, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, yaitu di gunung Gerizim, dan juga bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, dan keselamatan pada saat itu sudah datang. Tetapi saatnya akan tiba, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, menyembah dalam roh ini bukan menyembah dalam bahasa roh. Karena Bapa adalah roh, jadi maksudnya menyembah tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Pada saat itu, orang Yahudi menyembah dalam ruangan yang terbatas yang namanya Bait Allah. Dan kemudian menyembah dalam waktu-waktu tertentu. Ya, misalnya ada doa pagi, doa siang, doa petang, seperti itu, atau menyembah dalam hari-hari raya tertentu. Liturgi-liturgi itu sudah dihapuskan. Jadi Bapa itu roh, maka kamu harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh itu kan tidak perlu ruang dan waktu, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka orang Kristen diajak, yuk menyembah itu terus-menerus dengan sikap hidup yang hormat kepada Tuhan. Terus-menerus, bukan cuma seminggu sekali hormat di gereja. Seperti misalnya para anggota dewan kita, kalau ketika disumpah jabatan, misalnya ya nyanyikan lagu, padamu negeri jiwa raga kami, gitu ya, bagimu negeri jiwa raga kami, tapi tiap hari korupsi, gitu kan.
Nah, jangan seperti itu gitu. Tapi menyembah Bapa dalam roh kebenaran itu terus-menerus setiap hari tanpa henti. Melalui sikap hati kita yang hormat dan hidup yang suci untuk menghormati Tuhan. Menyembah dalam roh itu seperti itu. Dan dalam kebenaran itu adalah aletheia, spirit and in truth. Nah, ini aletheia, dalam roh dan dalam kebenaran. Siapa yang adalah aletheia? Yesus, Tuhan Yesus itu sendiri. Aku adalah jalan dan kebenaran dan aletheia dan hidup. Jadi menyembah Bapa tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Itu maksudnya. Bait suci itu adalah Tuhan Yesus dan kita ini adalah bait suci. Sudah tidak diperlukan lagi pembangunan bait suci. Kita nggak ada hubungannya, dan saya kira tidak akan mungkin terjadi pembangunan bait suci, akan terjadi perang dunia ketiga kalau ada pembangunan bait suci. Tapi kalaupun mau dibangun, itu bukan persoalan kita lagi, itu bukan urusan kita lagi, ya, karena kita inilah bait suci, bait Roh Kudus itu sendiri. Oke, lanjut Sam. Dari Yosef, Pak, bagaimana dengan istilah ngeroh? Terus saya pernah dengar khotbah seorang pendeta yang bilang deep worship bisa melepaskan kita dari kuasa iblis, seperti kerasukan dan sebagainya. Mohon penjelasannya, terima kasih. Ada istilah ngeroh itu memang ada, itu istilah Indonesia sekali. Artinya kenapa? Ya sedikit-sedikit roh, sedikit-sedikit roh. Saya ketemu dengan orang-orang seperti ini. Ketika ketemu dengan orang-orang, itu duduk mulutnya umat kami berbahasa roh seperti itu. Terus kemudian aku melihat ini, ada setannya, ada ini, ada itu. Saya bilang, kalau rumahmu ada maling, kamu minimal apa? Teriak, maling gitu. Atau kalau kamu lebih kuat, kamu kejar. Tapi kalau kamu ngomong ada setan lah, ada ini, nah ngeroh. Tadi Kak Anu udah jelasin dalam roh dan kebenaran. Tidak ada lagi kiblat, Gerizim atau Yerusalem. Tidak ada waktu-waktu khusus. Makanya orang Kristen itu tidak ada waktu berdoa. Semua waktu bisa dipakai. Makanya kalau ada istilah ngeroh, ya kadang-kala ya kita harus ngerti ya, ada orang-orang yang memang seperti itu. Tapi saya katakan orang Kristen yang sungguh-sungguh justru makin biasa. Orang yang dekat sama Tuhan itu kelihatannya di mana? Karakternya. Bukan di mulutnya yang komat kami, terus bolak-balik roboh, bolak-balik rebab, bolak-balik slain on the spirit. Kalau bolak-balik slain on the spirit, saudara sebaiknya periksakan. Mungkin syaraf keseimbangan saudara yang mesti diperiksa. Gitu. Kalau bolak-balik roboh. Gitu. Nah, ada orang langganan, makanya kalau saya mimpin KKR itu biasanya hafal. LLG, saudara. Lu lagi. Berapa orang? Yang manifest dia, yang ini dia. Selalu, saudara. Ya udahlah. Nah, dikatakan apa? Ada seorang pendeta yang bilang deep worship bisa melepaskan kita dari kuasa iblis. Yang melepaskan kita dari kuasa iblis itu Tuhan Yesus. Memang, kalau kita nyembah Tuhan sungguh-sungguh, itu hadirat Tuhan ada di situ. Dan kalau ada hadirat Tuhan yang kuat, ya setan bisa pergi. Tetapi kalau ada dikesankan, nah ini ya, kalau dikesankan, kalau seseorang itu menyembah, maka orang-orang itu bisa manifest. Nah, ini yang saya khawatir. Saya percaya sekali tentang kuasa Roh Kudus. Saya percaya sekali hadirat Tuhan bisa mengerjakan banyak hal. Tetapi, sekali lagi, pemalsuannya juga banyak. Iblis itu pintar pemalsuan. Ada orang-orang yang caper di beberapa gereja yang suka teriak, ya orang itu. Suka teriak dalam ibadah, tiba-tiba teriak keras. Dan ketika saya cek, bukan dari Roh Kudus. Ternyata apa? Dari jiwanya yang kering. Enak-enak nyembah lagi, enak-enak. Wah, indah sekali. Dan waktu itu hampir hening, saudara. Yang ada hanya dentingan keyboard yang bagus sekali. Tiba-tiba, saya bilang, teduh, malah keras. Akhirnya saya tentramkan, saya diamkan. Bu, tenang. Nggak bisa, saudara. Saya ngomong sama dia. Bu, tenang. Baru dia. Nada saya yang tinggi berhasil menenteramkannya dia. Ternyata bukan, hanya karena memang ada orang-orang yang memang punya masalah dalam hidup. Kadang-kadang penyembahan itu jadi tempatnya rilis. Tempatnya dia melepaskan. Itu bukan fungsi dari penyembahan yang sebenarnya. Kita ini penyembahan melayani Tuhan apapun dan bagaimanapun keadaan kita. Kita beri kurban.
kita mendekat. Silakan lanjut. Ini dari Sabrina. Terima kasih, jawaban yang sangat membantu. Sayangnya orang-orang begini menyembunyikan kejahatan mereka melalui kemurahan hati. Dan sedihnya pemimpin selalu terpukau dengan orang begini. Sehingga tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dulu, langsung dijadikan bagian dari majelis gereja dan selalu lebih mendengarkan suara mereka. Ya, bersabar aja, Bu. Begini, kalau Tuhan sendiri tidak bertindak, maka kita juga jangan bertindak. Kalau Tuhan sendiri membiarkan, ya sudah gitu. Jangan kita berusaha untuk menolong Tuhan. Karena pada waktunya nanti ketika Tuhan katakan bahwa ini sudah cukup, maka Tuhan sendiri yang akan turun tangan. Ya, saya melihat, mungkin orang-orang di Indonesia ini tahu ya, bagaimana ada bukan hanya pelayan atau majelis-majelis ya, tetapi gembala sidang seperti itu yang menyembunyikan kejahatan moralnya dengan rapi. Pada satu saat ketika Tuhan bilang cukup, itu dibuka dan dipermalukan di seantero negeri ini tahu. Nah, itu yang harus kita biarkan Tuhan yang, kita tidak menghukum, tapi biarkan Tuhan yang melakukan apa yang Tuhan pandang itu baik. Kalau kita sudah tahu ya lebih baik kita diam gitu ya. Kita tidak permalukan. Kalau misalnya pendeta masih bisa dikasih tahu, oh Pak, coba Bapak cek orang ini seperti ini yang saya dengar gitu. Tapi kalau misalnya pendeta tidak mau dengar, ya sudah lebih baik kita diam. Kita lihat situasi apakah pendeta ini bisa mendengarkan kita atau enggak. Tapi kalau misalnya kelihatannya tidak bisa mendengarkan, ya lebih baik kita diam. Kita serahkan sama Tuhan. Tuhan pasti tidak ingin gerejanya dibuat mainan, gerejanya dibuat untuk sesuatu yang kotor gitu. Pasti akan Tuhan buka pada saatnya kalau Tuhan mau. Baik, silakan Semi. Kalau di ibadah gereja itu kan jemaat ikuti WL-nya nyanyi ya. Kalau dinyanyikan lagu-lagu yang tadi gak benar, jadinya bagaimana? Tidak usah diikuti ya. Seperti lagu doa Yabes dan sejenisnya. Ya diam aja lah. Ya jangan provokatif juga gitu, diam saja. Pemahamannya orang kan berbeda. Jadi lewat hidup kita lah orang-orang bisa mengerti pengajaran yang benar. Ya, dulu juga saya cenderung untuk provokatif. Di mimbar saya tajam sekali. Tapi ya sudahlah, saya sendiri berubah kok. Ya, jadi itu saja. Saat penyembahan terkadang merasakan nggak bisa dapat soul-nya. Salahnya di WL atau salahnya di kita sendiri ya, Kak Michael Sony. Istilahnya nggak dapat soul-nya. Sebenarnya bukan nggak dapat soul-nya. Tujuan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan berarti walaupun pada saat itu kita tidak sedang berbahagia, mendekat Tuhan dan senangkan hati Tuhan. Saya dulu paling cerewet untuk di mimbar, untuk pujian penyembahan. Saya bisa ilfil, saudara. Bisa irritate kalau melihat apa. Waduh, pemain musiknya kayak gitu. Tapi saya sering waktu saya katakan, bukankah aku nyembah tuh? Jadi saya ajak jemaat untuk, ayo sama-sama coming closer untuk mendekat ke Tuhan. Maaf ya, bagi beberapa orang datang ke gereja itu obat stres, saudara. Kenapa? Musik bagus, lighting luar biasa, AC dingin, pendeta kocak. Pendetanya kan kayak stand up komedi gitu. Ketawa. Yang khotbahnya ngambil dari internet. Ngasih persembahan 20.000, 30.000 sampai 50.000. Nothing lah. Gereja-gereja macam gini kan banyak. Maaf ya, saya ngomongnya agak keterlaluan. Tapi itu kenyataannya. Datanglah ke gereja dengan tujuan satu, menyenangkan hati Tuhan. Cukup. Itu saja. Kita doa penutup. Lebih dari segalanya Tuhan, lebih dari segala perkara, kami ingin menyenangkan hati Tuhan lewat hidup kami. Lebih dari pujian, lebih dari penyembahan yang berupa lagu, musik, nada, dan instrumen. Kesaksian hidup kami, ketaatan hidup kami, pengejaran akan kehendak Tuhan, pengejaran akan kekudusan, itu jadi nyanyian yang terindah, penyembahan yang terindah. Itu kurban kami. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran malam ini.
Ajari kami untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran. Hamba berdoa mintakan berkat untuk setiap orang yang hadir. Sehingga mereka mengenal Tuhan yang benar. Bukan kata orang. Tapi mereka kenal firman Tuhan dari firman Tuhan yang dibagikan. Terima kasih. Kami percaya bahwa Engkau menyertai kami sampai Engkau datang kembali. Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus berkati Bapak, Ibu, Saudara.